Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menggali inspirasi iman untuk mengisi oase rohani kita sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini bersama dengan Romo Hermanus Sigit Pawanta, SVD. Romo Sigit, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membimbing kami hari ini. Terima kasih. Baik, kita segera mulai ya Romo. Iya. Kita awali Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membimbing langkah kehidupan kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau juga masih mengundang kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, agar kami dapat dengan baik mendengarkan firman-Mu, juga meresapkan dalam hati, dan mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami. Biarkan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penyegar dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki bab 3 ayat 13 sampai bab 4 ayat 2a. Tuhan bersabda kepada orang-orang fasik, "Bicaramu tentang aku kurang ajar. Meskipun demikian kalian bertanya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kalian berkata, sia-sialah beribadat kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Itulah sebabnya kita memuji bahagia orang-orang yang gegabah. Sebab mujurlah orang-orang yang berbuat jahat itu. Mereka mencobai Allah namun luput juga. Sebaliknya, orang-orang yang takwa berbicara demikian. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, sabda Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kalian akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang beribadat kepada Allah dan orang yang tidak beribadat kepadanya. Sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti api. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu, sabda Tuhan semesta alam. Mereka akan habis sampai ke akar dan cabangnya. Tetapi kalian yang takwa, bagi kalian akan terbit surya kebenaran yang sayapnya membawa kesembuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 1. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu.
Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular, kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking, kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan hari ini. Dari bacaan yang pertama dulu ya Romo, ada inspirasi iman apa Romo yang bisa dibagikan kepada kami? Baik, Bu Wina dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Akhir bulan Agustus yang lalu saya merayakan ulang tahun imamat saya yang ke-30. Wah, selamat Romo. Ya, jadi saya sudah cukup lama ya. Dan dalam misa syukur yang dihadiri sahabat-sahabat saya, teman-teman saya sharingkan. Saya katakan kepada mereka bahwa kalau saya boleh memilih, boleh mengulangi apa yang sudah 30 tahun ini saya jalani. Kalau saya boleh memilih, saya tidak akan memilih jalan yang sudah saya jalani itu.
Kenapa? Mungkin ada pertanyaan, mengapa? Saya nggak mau mengulang lagi atau memilih lagi. Kalau di awal dulu ditawari, pasti saya tidak ambil. Saya merasa, bukan hanya perasaan saja, tetapi saya mengalami bahwa saya ditugaskan di tempat yang sulit. Di tempat yang, kalau saya istilahkan itu tempat yang harus terlebih dahulu dirintis. Saya merintis satu aktivitas. Jadi misalnya babat alas dulu gitu. Ya, semacam mungkin istilahnya babat alas. Dan itu memaksa saya harus berjuang dan bekerja keras. Misalnya di mahasiswa harus memulai waktu itu dengan misa dari kampus ke kampus, dan betapa sulitnya cari tempat di kampus. Di kampus kita sendiri juga sulit, apalagi di kampus-kampus negeri semacam itu. Mencari teman-teman, mengumpulkan teman-teman. Itu di tahun-tahun awal imamat saya. Saya ngalami ya jatuh bangun. Kadang-kadang frustrasi, putus asa, kecewa. Kemudian juga harus studi, lalu harus kembali lagi ke Indonesia untuk tugas-tugas yang tidak pernah saya inginkan. Hanya karena saya taat, maka saya menjalankan tugas itu. Beberapa waktu saya rasa lebih baik saya lari dari tugas ini. Sungguh sama sekali tidak sesuai yang saya inginkan, tidak sesuai yang pernah dijanjikan, katakanlah oleh pimpinan saya ketika itu. Sehingga ya pada rasanya lebih baik saya pergi dari jalan ini. Nah, singkatnya Bu Wina, saya menjalaninya dengan berat dan babak belur jujur saja. Ini sering saya sharingkan di berbagai kesempatan. Dan saya tulis juga di beberapa buku yang pernah saya tulis. Bahwa saya menjalani dengan tidak mudah jalan 30 tahun ini. Kadang-kadang saya katakan air mata sampai habis. Karena menangis sebagai manusia yang merasa beban itu berat. Tetapi setelah 30 tahun dalam refleksi saya sungguh merasa bersyukur. Saya sungguh merasa bersyukur. Dengan segala keterbatasan saya, dengan segala jatuh bangun saya itu, saya merasa bahwa saya dicintai oleh Tuhan. Tuhan menggunakan teman-teman, sahabat-sahabat saya itu untuk menunjukkan cintanya kepada saya. Dan di situ, saya sharingkan. Saya bisa sebut poin demi poin yang ya sudah saya ceritakan di banyak tempat. Yang tidak mudah itu. Seperti apa? Sampai satu titik saya rasa lebih baik saya pergi. Lebih saya keluar dari jalan imamat ini. Tapi setelah 30 tahun saya melihat ternyata segala sesuatu indah pada waktunya. Saya merasa kalau sekarang setelah 30 tahun menjalani itu, saya merasa luar biasa. Tuhan itu mengatur segala sesuatunya. Pasti sama sekali tidak sesuai dengan kemauan saya. Ternyata kemauan Tuhan ini luar biasa. Saya sering katakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, Bu Wina dan teman-teman sahabat Oasa Rohani Katolik, firman hari ini dari kitab Maleaki, Nabi Maleaki, yang sering juga disebut utusan Tuhan, itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita itu memberi berkat kepada yang takwa. Allah memberi pahala kepada orang-orang yang benar, yang setia kepada rencana Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ketika kita taat, ketika kita takwa, dan kita mau benar di hadapan Tuhan, seperti di bacaan pertama tadi, kita akan disayanginya. Nah, tentu di situ ada juga ungkapan yang secara mungkin tidak langsung, bahwa sebaliknya yang tidak setia, tidak jahat, yang fasik, yang jahat tidak ikut
tuntunan Tuhan, itu pada waktunya tadi dikatakan akan dibakar, dimusnahkan. Di hari yang akan datang, dikatakan begitu. Jadi hari akan datang seperti nyala api, dan itu siapa yang takwa, siapa yang baik, itu akan diselamatkan, dan yang tidak, ya akan dibakar. Dikatakan pada bagian akhir bacaan pertama tadi, kita yang takwa, bagi kalian akan diterbit surya kebenaran yang sayapnya membawa kesembuhan. Maksudnya persis seperti apa, tetapi firman hari ini mengingatkan kepada kita, kepada saya, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ketika kita tekun, menjalani, mengikuti dalam keterbatasan kelemahan kita, itu akan membawa berkah untuk kita. Itu yang saya tangkap. Nah, realitasnya, ini problemnya, realitasnya tidak mudah. Tidak senantiasa untuk meyakini hal itu tidak senantiasa mudah. Karena kenyataannya seringkali sulit. Banyak orang yang ngomong dengan saya sudah hidup baik, saya sudah ikut tuntunan Tuhan, tapi kok ya saya tetap menderita, kesulitan demi kesulitan tetap ada. Kalau kita saleh kok malah saleh menderita, itu yang korupsi di TV malah melambe-lambe, malah happy-happy. Sepertinya dunia tidak adil gitu. Dunia ini tidak adil, dan itu ini pertanyaan kita. Lalu janji Tuhan itu mana? Nah, kan begitu. Banyak orang yang rasanya saleh kok malah menderita. Wah, ini pertanyaan yang tidak pernah selesai ditanyakan dan tidak pernah jelas untuk dijawab. Itu sejak di kitab suci ada. Sejak Ayub. Nah, Ayub juga menggugat ini, keadilan Tuhan di mana? Omongan Nabi ini benar atau enggak? Wah, jujur aja dalam kenyataan sehari-hari ini. Banyak orang yang mungkin di pandangan umum ya jahat. Orang-orang fasik seolah-olah kok Ya, malah enak. kok malah- Seperti yang tadi disebutkan ya. Orang-orang fasik sepertinya malah foya-foya, happy-happy, sedangkan kita yang sembahyang, hidup baik, menderita juga. Penderitaan raja tidak habis-habis. Ini problem yang selalu ada dalam diri kita. Nah, mungkin lalu ada pertanyaan, di mana janji Tuhan? Kalau saya, dalam pengalaman saya, ketika satu demi satu saya melihat kembali, mengapa saya waktu itu seperti itu? Mengapa saya marah? Mengapa saya begitu kecewa? Mengapa saya menggugat Tuhan? Ya, karena memang pikiran saya seperti pikiran banyak orang. Aku sudah ikut Engkau, aku sudah hidup baik, kok hasilnya seperti ini? Janjimu mana? Janji Tuhan itu mana? Nah, dalam proses permenungan saya, Bu Wina dan teman-teman, saya menemukan ini. Ternyata perlu kesabaran. Kesabaran untuk menanti waktu Tuhan. Ya, menanti waktu Tuhan dan juga memahami kehendak Tuhan. Nah, problem tadi yang saya katakan, seringkali kita mau begini, Tuhan harus mau. Nah, mauku harus diikuti maunya Tuhan. Saya doa ini harus dikabulkan. Kalau enggak, ya berarti engkau bohong Tuhan. Nah, kita kadang-kadang tidak sabar mengikuti proses ini. Itu yang sering ada dalam diri kita, diri saya. Nah, maka yang tidak mudah dan saya kira perlu untuk kita hidupi dalam kehidupan kita adalah beriman atau percaya bahwa dalam kehidupan ini Tuhan itu sudah mengatur, tapi sesuai dengan kehendak-Nya. Yang seringkali kita tidak mengerti, kita bikin kita kadang-kadang nggak ngerti, bertanya-tanya. banyak kali nggak ngerti dalam kehidupan ini. Tapi percaya nggak? Mungkin banyak teman yang sering mendengarkan omongan saya bosan. Romo Sigit selalu omong tentang beriman, percaya pada Tuhan, sabar. Nah ya memang kehidupan itu seperti itu. Saya kalau
menjalani hidup saya ya setengah mati. Tapi ketika di usia imamat ke 30 tahun, serius Bu Wina dan teman-teman, Pak, saya sangat luar biasa happy. Dan dulu nangis, maki-maki, protes. Itu pengalaman saya. Yang paling sulit sebenarnya kalau Romo tadi bilang sampai akhirnya Romo sempat untuk udah lepas aja itu. Apakah tantangan dari sekitar? Ataukah kadang-kadang kan kalau kita mau menjalankan sesuatu yang baik itu selain tantangan, lalu kan tidak ada dukungan, lalu kemudian merasa sendiri, kayaknya kok saya berjuang sendiri, atau apa Romo? Kira-kira yang paling sulit? Kira-kira semuanya itu ada. Satu, pertama karena saya mau seperti yang saya mau. Lalu yang kedua, tidak ada dukungan. Contoh katakanlah, saya dulu disekolahkan tinggi-tinggi, setengah mati, belajar sampai sakit perut. Tapi ketika pulang, janji-janji yang dulu diberikan kepada saya sama sekali tidak terwujud. Saya malah diberi tugas yang lain sama sekali dan harus berjuang, harus jatuh bangun. Kita kehilangan harga diri katakanlah. Contoh saya studi, pulang suruh cari dana, jual kaos, jual ini, dan ini dukungan dari sesama imam juga tidak. Mereka malah bertanya, sekolah tinggi-tinggi hanya jualan kaos, hanya ini pekerjaan yang tidak jelas. Menurut saya, seandainya waktu itu saya katakanlah sesuai dengan janji, kepala sekolah, lalu ketua yayasan, itu lebih jelas. Tapi cari dana untuk misi, kebutuhan internasional, misi internasional itu semuanya itu abstrak. Dan di situ mulai pergulatan tadi. Ya, merasa sendiri, merasa tidak sesuai dengan yang saya harapkan juga, tidak sesuai dengan janji pimpinan. Tapi ketika itu ya saya coba taat saja. Dan ternyata itu perlu waktu untuk, ternyata Tuhan waktu itu memang punya rencana yang berbeda. Dan Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Benar. Cuman seringkali, apalagi kan Romo cerita 30 tahun, berarti mungkin juga seperti anak-anak muda sekarang itu seringkali juga bertanya-tanya, ngapain beriman, toh saya dengan bekerja ini yang sesuai pilihan juga jalan gitu ya Romo ya, sesuai yang dia mau ya juga bisa hidup gitu loh, nggak usah beriman-iman. Tapi ternyata kalau berjalan sendiri, kalau tadi Romo katakan, kalau mungkin Romo keluar ya belum tentu itu akan endingnya sukacita sekarang ya Romo ya. Sukacitanya beda, bahagianya beda. Mungkin juga saat itu kalau Romo misalkan memilih untuk mengikuti perasaan, mengikuti egonya sendiri, mungkin juga ya jalannya ya ada, cuman mungkin lebih berliku-liku lagi pasti ya Romo ya. Tapi poinnya yang mengakhiri refleksi kita ini begini Mbak Wina dan para sahabat oase rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Dalam kehidupan Tuhan mengatur segalanya sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Dan pada poin ini diharapkan dari kita untuk percaya kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan percaya bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Amin. Itu. Amin. Tapi boleh sedikit kasih bocoran sedikit aja Romo, pendek. Yang membuat Romo akhirnya yakin bahwa saya harus terus tetap takwa pada Tuhan, itu apa Romo? Ya, kalau yang karena itu kan abstrak masih semua. Abstrak, yang saya yakini adalah ya bahwa saya punya iman, saya percaya dan pasrah pada kehendak Tuhan. Sebuah karepmu, pasti Tuhan akan menemani. Itu saja yang saya yakini. Ya, baik. Terima kasih Romo. Jadi mari kita pasrah, kita percaya bahwa Tuhan menemani dalam jatuh bangun, dalam kehidupan kita, naik turun kehidupan kita. Kita endapkan dulu apa yang telah disampaikan oleh Romo Sigit, kita akan menyambung kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD dan saya Teresa Wina. Kita
akan melanjutkan lagi perbincangan kita, tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin menyampaikan saran ataupun masukan, silakan kirimkan melalui email ke ork@kaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Baik, Romo silakan. Dari yang bacaan Injil ada inspirasi iman apa, Romo? Bu Wina dan teman-teman sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca, dan kemarin saya membaca, tadi mendengarkan lagi Injil tentang doa, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, saya ingat sebuah pengalaman kehidupan saya di akhir 2012, ketika saya sebenarnya baru 1,5 tahun di kantor misi Jakarta. Di akhir tahun itu saya mengalami krisis finansial, karena ya sebenarnya krisis itu sudah setiap hari, tapi waktu itu setelah saya kerja keras, sekeras-kerasnya sejauh saya bisa, selama 1,5 tahun dibantu begitu banyak orang, lalu saya evaluasi finansial dan di kantor itu uangnya tinggal 1 juta. Itu akhir tahun 2012, dan untuk pertama kali dalam hidup saya mengalami kecemasan yang luar biasa. Lalu saya rapat selesai, saya liburkan karyawan saya, dan saya pulang. Saya pergi ke orang tua saya di Sumber Muntilan, kaki Gunung Merapi. Dan saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Bagaimana karyawan-karyawan saya tahun berikut, besok Januari digaji, dari mana duit? Saya tidak punya bayangan apapun, gelap. Itu untuk juga pendidikan frater itu segala? Tidak, itu hanya untuk karyawan kami, untuk ngurusi misionaris yang datang pulang ke luar negeri. Itu bukan untuk seminari. Nah, karena selama itu ya saya bekerja di kantor ini dan segala sesuatu cari sendiri, menghidupi diri sendiri. Nah, apa yang terjadi waktu itu, lalu saya pulang kampung dan menjelang Natal waktu itu, ya kemudian Natal saya merayakan dengan bapak ibu saya, orang tua itu saya nemani, habis itu saya tidur. Ya kebetulan kami punya rumah berbeda, saya di rumah yang kecil, lalu mereka selalu datang, kenapa kok kamu cuma tidur-tidur saja? Lalu saya tidak pernah omong apapun dengan orang tua tentang situasi yang ada dalam diri saya, dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya sebagai pastor, semua panggilan hidup ini saya tidak pernah omong dengan orang tua. Natal, ke gereja, pulang, selesai. Terus satu kali setelah Natal itu, sahabat saya namanya Romo Halim menelpon saya. Sigit, kamu di mana? Oh, saya ada di Sumber Muntilan. Ngapain? Libur, saya bilang. Kok enak kamu libur-libur saja? Ayo bantu aku ke Cisarua, retret ini, retret keluarga ini. Halim, saya lagi cuti kok, cari yang lain aja. Lalu Romo Halim bilang nih, Sigit, kamu itu kalau minta bantuan cepat. Kamu tak bantu kemana-mana, kau cepat menerima bantuan. Tapi kalau suruh bantu, alasnya macam-macam. Singkat cerita, saya nggak enak hati. Lalu saya putuskan, saya kembali ke Jakarta, terus akhir tahun 2012 kami retret di Cisarua. Retret itu retret keluarga, dan apa yang waktu itu mengesan, ketika penutupan retret malam terakhir sebelum tahun baru, 2013, tengah malam Romo Halim itu mengundang kami untuk adorasi. Dan apa yang dikatakan beliau waktu itu, dengan para Romo yang dampingi dan juga umat, dia katakan, kita sebentar lagi menyelesaikan tahun 2012 dan masuk tahun baru 2013. Setiap kita, entah imam, keluarga, punya banyak persoalan, banyak beban, apapun. Dan hari ini, malam ini, kita akan berlutut 1 jam di hadapan Sakramen Maha Kudus. Serahkan beban-beban hidup kita. Dan nanti, Romo Halim katakan, saya akan memberkati kalian satu demi satu. Dan akhirnya saya sebagai imam yang membantu dia dan juga umat yang hadir dalam retret itu, jam 11 malam sampai menjelang 12 kami berlutut. Adorasi, kami sebut jam kudus.
Dan apa dalam adorasi itu? Saya rasa ajakan Romo Halim itu luar biasa. Bersimpuh di hadapan Tuhan, memohon, memohon, dan memohon. Dan Tuhan pasti akan membuat sesuatu. Dan itu terjadi apa yang sedang saya jalani pergulatan hidup saya, kecemasan saya, ketakutan saya. Akhirnya saya serahkan kepada Tuhan. Saya memohon, berlutut, dan malam itu saya ingat Romo Halim dengan monstran yang besar itu memberkati saya. Memang setelah adorasi ya ternyata tidak terjadi apa-apa. Tetapi ada kelegaan di dalam hati saya. Dan waktu misa penutupan, Romo Halim minta saya untuk khotbah. Waktu itu Maria Bunda Allah, Hari Raya Maria Bunda Allah. Dan saya diingatkan oleh Maria yang percaya berserah kepada Allah, beriman. Lalu, apa yang saya khotbahkan waktu itu? Ya saya, kecemasan saya, ketakutan saya, kegelisahan, saya khotbahkan aja. Dan saya akhiri misa dengan gini, mari kita serahkan. Seperti yang Romo Halim katakan, hidup kita, persoalan kita, beban, ketakutan, kecemasan, kerapuhan, ketidakberdayaan ke dalam tangan Tuhan. Bersimpuh di hadapan Allah. Dan misa selesai, bubar. Dan apa yang terjadi? Ketika saya keluar dari ruang doa, ruang misa itu, seorang bapak di depan pintu langsung tanya kepada saya, Romo, apakah saya boleh mendapat nomor rekening Romo? Mau nyumbang. Dalam hati, ini yang saya tunggu-tunggu. Jawab. Dan lalu saya kasih nomor rekening. Karena saya di mana-mana bawa nomor rekening. Jadi kalau ada, dan waktu itu saya kasih, belum 100 meter, tiba-tiba di HP saya udah bunyi, Romo ada hadiah dari Tuhan. Transfer ke saya. Saya lega. Meskipun itu sama sekali tidak cukup untuk gaji karyawan saya. Gaji saja, belum yang lain-lain. Tapi Dan sudah memberi satu keyakinan untuk saya, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya sendiri. Dan dari orang yang Romo tidak sangka-sangka. Saya tidak sangka, saya tidak kenal, saya tidak ini. Nah, sejak itu, saya pulang ke rumah, 1-2 hari kemudian saya masih, ya, di satu sisi saya tenang, tapi di sisi lain saya juga, realitasnya uangnya nggak cukup untuk gaji saja loh ya, belum keperluan-keperluan lain. Nah, di situ, kemudian, apa yang terjadi 2-3 hari kemudian, beberapa teman saya transfer. Hanya nggak tahu, dia nggak pernah itu, Romo Sigit, ini berkat Tuhan, semoga berguna, dan transferannya, cukup untuk gaji karyawan saya sebulan. Luar biasa. Bayangkan, luar biasa. Dan ini terus berjalan sampai sekarang bahkan. Nah, ini yang saya alami, Bu Wina dan para sahabat oase rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Bacaan hari ini, Injil hari ini bicara soal ajakan Yesus kepada para murid dan pastinya kepada kita untuk berani meminta, berdoa, bersimpuh di hadapan Tuhan. Meminta dengan tekun. Dan seringkali ya enggak tahu, karena mungkin saya dicintai Tuhan dan saya yakin bahwa saya dicintai Romo. Tuhan. Pasti. Meskipun awal-awalnya dulu saya juga nggak yakin. Allah itu sering menguji ketekunan dan keseriusan kita dalam meminta. Saya yakin ini bahwa banyak kali Allah itu menguji. Kita itu sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh tulus nggak meminta ini. Kadang Allah menguji. Maka Allah, setahu saya, tidak serta-merta kita minta langsung diberi. Saya juga yakin, saya yakin-yakinnya bahwa dalam doa saya, tidak semua doa saya dikabulkan. Tidak semua permintaan dikabulkan. Tapi Tuhan selalu, setidaknya ini keyakinan saya, atau yang saya alami dalam hidup saya, Tuhan tidak akan mengabulkan semua yang kita mau.
Tetapi biasanya, setidaknya sekali lagi dalam hidup saya, Tuhan akan mengabulkan apa yang saya butuhkan. Betul. Amin. Setuju. Bukan yang saya mau, tapi apa yang saya butuhkan. Ya. Dalam hidup saya, Allah akan memberi yang baik untuk kita. Maka tadi saya katakan, tidak semua doa saya dikabulkan. Mungkin itu hanya keinginan-keinginan yang hanya yang dibutuhkan. Makanya, tapi yang dibutuhkan. Seringkali makanya kita terkesima, takjub dengan, loh, butuhnya ini ternyata kok cukup gitu ya Romo ya. Ekonomi itu hanya itu berjalan sangat luar biasa. Iya, itu yang sering terjadi. Tuhan punya keinginan sendiri, punya rencana sendiri terhadap kita. Tuhan tahu, saya cukup yakin kepada kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebenarnya. Apa yang Romo ceritakan itu menjawab pertanyaan saya. Kemarin saya mempertanyakan di bacaan Injil ini kan, apa yang kamu mintakan kita kalau minta, dicontohkannya kan kita minta roti, kita minta ikan, kita minta telur, tapi kemudian kan Tuhan di sini menutupnya dengan kata-kata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Ini saya berkaca dari tadi yang Romo cerita, kan Romo galau, nggak ada uang untuk membiayai operasional. Kantor, ya. Ketika Romo diajak untuk beradorasi, itu kan sudah mulai ada kelegaan gitu ya Romo ya. Besoknya ketika Romo membawakan misa, Romo bisa dengan lepas gitu mengatakan apapun yang Romo khawatirkan mungkin tanpa di belakangnya ada keinginan, ayo nyumbang, nggak ada pasti. Jadi kayaknya mungkin apakah itu yang dimaksud di sini bahwa ketika kita minta hal-hal yang material, Tuhan tuh memberikan Roh Kudus itu mungkin dalam bentuk yaitu Romo menjadi tenang, menjadi ada kekuatan untuk kemudian bergerak, itu mungkin ya Romo ya? Ya, saya kira salah satu itu. Jadi sebenarnya menurut saya yang perlu gitu, yang Tuhan bagus di dalam Injil tadi, minta Roh Kudus supaya memberi damai dalam segala situasi kita. Yang kita sering lupakan kan kita mau minta ini, minta itu, tapi menurut saya satu hal yang penting adalah minta hati yang damai dalam segala situasi kita. Segala situasi kita. Saya ingat cerita Anthony de Mello dalam sebuah cerita dalam salah satu buku dikatakan seorang pendoa minta. Pertama, karena doa terus akhirnya Sang Maha Kuasa memberi. Oke, bisa beri 3 permintaan. Lalu dia senang. 1, minta supaya istri saya meninggal. Wah, istrinya meninggal, dia senang. Oh, mau kawin lagi. Tapi ketika dalam pemakaman, para tetangga menangis, orang baik begitu, kasihan dia. Nanti kalau dia kawin lagi, belum tentu istrinya sebaik yang pertama. Lalu pendoa itu menyesal. Lalu dia minta, Tuhan, jangan-jangan benar omongan tetangga. Saya mau istri saya hidup lagi. Nah, akhirnya istrinya hidup. Nah, sekarang permintaannya kan tinggal 1. Sekarang dia bingung, mau minta kaya tapi nanti kalau kaya tapi sakit gimana, mau minta sehat tapi kalau miskin gimana, jadi dia bingung bertahun-tahun. Akhirnya dia datang kepada Sang Maha Kuasa itu. Dia katakan, saya bingung. Lalu Sang Maha Kuasa Tuhan katakan, mintalah hati yang damai dalam segala situasi. Dan ini rasanya dongeng ini penting untuk kita. Minta dalam segala situasi, hati yang damai. Dan sekali lagi Tuhan pasti punya rencana, punya kehendak terhadap kehidupan kita. Amin. Itu, Amin. Bu Wina. Saya juga diingatkan bahwa seringkali kita kan bergaulnya, ketemunya dengan romo-romo di paroki. Lalu kita seringkali lupa, bahkan mungkin tidak teringat akan romo-romo yang tidak bertugas di paroki. Hari ini tentang doa, saya jadi diingatkan secara pribadi bahwa kita juga sepertinya harus mendoakan juga romo-romo yang tidak bertugas di paroki, yang tidak bertemu umat, tapi pasti juga punya banyak kesulitan, banyak tantangan yang harus dihadapi. Seperti Romo Siki tadi ya, di operasional kantor, mungkin juga romo-romo yang bekerja di seminari. Ya. Mari kita bersama-sama kita mendoakan beliau-beliau ini. Terima kasih Romo untuk hari ini. Kita akan segera tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa. Silakan Romo menutup dengan doa dan berkat ya Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih,
sekali lagi kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau akan mengabulkan permohonan dan doa-doa kami ketika kami penuh iman dan kepercayaan, ketekunan datang kepadamu, memohon kepadamu. Semoga firman-Mu hari ini meneguhkan iman kami dan menguatkan harapan kami. Berilah kami iman yang secukupnya untuk kehidupan kami, ya Tuhan, dan juga hati yang damai dalam segala situasi. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, komunitas kita, mereka yang kita doakan dan juga mereka yang mengharapkan doa-doa dari kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Semoga Romo terus tetap semangat Romo dalam tugas-tugas Romo yang Terima kasih. tidak mudah. Kita ucapkan juga terima kasih kepada pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada para sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti Oase Rohani Katolik, terutama kepada Bapak dan Ibu yang sudah setia menulis di kolom komen. Semoga kita semua dikuatkan dan kita hari ini diingatkan untuk mendoakan para romo-romo kita, selain yang juga bertugas di paroki, juga yang di luar paroki. Semoga semua dalam lindungan Tuhan tetap setia dalam imamatnya, dalam panggilannya yang tidak mudah. Kita jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus.